Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Najib Fareza dengan NIM P1337424444003 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 2. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan manusia ini merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan ini akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sistem pencernaan manusia ini dibagi menjadi dua jenis prosesnya, yaitu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau mekanik itu contohnya mengunyah makanan dengan gigi. Nah, proses ini juga dilakukan dengan gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan saat menelan. Sedangkan pencernaan kimiawi prosesnya itu pencernaan yang mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, proses ini melibatkan enzim, yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Contohnya itu proses pencernaan yang terdiri di lambung dan usus halus. Untuk urutannya sendiri, yang pertama yaitu ada mulut. Mulut ini adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Urutan anatomi sistem pencernaan manusia selanjutnya itu adalah kerongkongan dan esofagus yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Setelah itu, lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian atas. Fungsinya dalam sistem pencernaan ini untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau kimus. Next, itu ke usus halus, yaitu saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dan usus kosong jejunum, serta usus penyerapan atau ileum. Dan meski tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Nah, pankreas ini memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ini serupa dengan pankreas. Pastinya hati, yang juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Lalu, ada kantong empedu, yaitu kantong yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Nah, cairan ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Selanjutnya usus besar, yaitu saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sekum, kolon, dan rektum. Organ ini bekerja dengan menyerap vitamin,
air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Nah, anatomi pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum ini merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum itu akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Oh iya teman-teman, saluran pencernaan itu memiliki lapisan struktural, yaitu ada mukosa, submukosa, dan muscularis, serosa, dan adventitia. Lalu ada proses pemecahan dan penyerapan makanan yang akan menjadi nutrisi yang digunakan tubuh. Proses ini terjadi dalam beberapa tahap, yaitu ada penghalusan makanan di mulut, yaitu makanan dihaluskan oleh gigi dan bercampur dengan air liur. Lalu pemecahan makanan di lambung, yang dimana makanan dipecah menjadi bubur halus yang disebut kim. Lalu ada pencernaan makanan disebut di usus halus, yang dimana makanan ini dicerna lebih lanjut dan nutrisi ini diserap oleh tubuh. Dan ada penyerapan nutrisi di usus halus, itu molekul makanan yang dicerna melewati dinding usus halus dan masuk ke aliran darah. Pemadatan sisa makanan di usus besar. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus ini akan dipadatkan di usus besar. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.